Waktu hampir menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku masih duduk terpaku di bangku pangkalan ojek dengan kondisi motor terparkir di depan. Aku masih menunggu penumpang. Benar, 30 menit lagi biasanya aku akan mendapatkan pelanggan, seorang pekerja yang pulang dari shift malam. Dan hasilnya lumayan untuk modal beli bahan bakar mengojek esok hari seperti biasa. Ini adalah pekan kedua aku mengambil pekerjaan sebagai tukang ojek di kampung baru yang kami tinggali dengan menempati sebuah rumah kontrakan kecil dan murah, sembari mencari lahan usaha lain. Kuhisap dalam-dalam rokok terakhir yang sedari tadi menemani sunyi dan rasa dingin. Aku sendirian di bawah terpaan kerembangan lampu kecil yang tergantung di atas langit-langit pos tempat biasa kami manggal. Sementara rekan-rekan seprofesi lainnya sudah lama berpamitan satu persatu. Mereka undur diri untuk berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Bang, ojek. Hingga terdengar satu suara mengejutkanku dari arah samping. Nampak seorang perempuan muda cantik. Dia mengenakan balutan kebaya lengkap dengan taburan warna-warni riasan wajah yang mempesona. Iya, Neng. Mbak. Jawabku gelagapan seraya membuang rokok yang sudah pendek dan menyengat di sela jari. Mau pulang kemana, Mbak? Tanyaku kemudian. Jalan saja ke arah barat, nanti aku kasih tahu rutenya. Jawab perempuan itu sembari tersenyum. Kemudian, aku melirik sebentar memperhatikannya sebelum menyalakan motor. Mbak ini habis dari kondangan atau... Sengaja tidak aku teruskan, biar dia sendiri yang menjawab. Namun tebakanku bisa saja dia adalah seorang sinden ataupun penari ronggeng. Iya bang, aku pulang kemalaman. Ujar perempuan tersebut seraya ancang-ancang mengambil tempat duduk di belakangku. Balutan erat kain batik yang membungkus bagian bawah tubuh sedikit merepotkan saat hendak menapakkan kaki kanannya di pijakan motor. Maka mau tidak mau dia harus mengangkat ujung kain dan menarik ke atas hingga pertengahan lutut. Mulus banget. Gumamku dalam hati, sesaat setelah melihat sekilas betis perempuan itu tersingkap. Sudah siap, Mbak? Tanyaku memastikan keamanan penumpang yang sudah duduk merapat di belakangku itu. Sudah, Bang. Jawabnya dengan suara lembut mendayu. Jalannya jangan terlalu ngebut ya, Bang. Soalnya aku tidak pakai jaket. Ujarnya lagi. Oh, siap, Mbak. Sahutku seraya menarik pedal gas motor perlahan. Aku lalu melaju meninggalkan pos pangkalan ojek yang semakin sepi. Sepanjang perjalanan tidak banyak percakapan yang kami lakukan. Hanya sesekali saja dia bersuara. Itu pun untuk menunjukkan arah jalan yang harus dilalui. Jujur saja, karena memang masih benar-benar baru, tidak begitu banyak daerah ini yang kuketahui, termasuk tempat tinggal perempuan yang satu ini. Waduh, seruku di tengah perjalanan. Kenapa, Bang? Tanyanya dari belakang. Lantas, aku pun menengadah ke langit sebentar.
Gerimis, Mbak, jawabku. Iya. Rintik air sudah mulai terasa menerpa wajah. Terasa dingin bercampur udara malam yang kian membekukan. Percepat sedikit jalannya, Bang. Takut keburu turun hujan. Ujarnya. Ada nada kekhawatiran dalam suara perempuan itu. Baik, Mbak. Masih jauh ya? Tanyaku kemudian memberanikan diri untuk memastikan rasa penasaran yang mengganjal sejak tadi. Sebentar lagi sampai kok, Bang. Setelah belokan kanan di depan, rumahku tidak jauh lagi dari sana. Jawabnya. Lantas aku pun menarik napas lega karena sesaat lagi perjalanan ini akan segera berakhir. Itu artinya masih ada kesempatan sekali lagi untuk mengojek, mengantar pulang pekerja shift malam tadi. Namun, rintik hujan semakin merapat. Belok kanan, masuk ke halaman rumahku langsung ya, Bang. Ujar perempuan itu mengarahkan. Terlihat sebuah rumah yang tidak terlalu besar dengan pekarangan AC serta dihiasi lampu-lampu taman yang indah berwarna-warni. Bersamaan dengan handle rem roda yang kutekan, tiba-tiba langit benar-benar menumpahkan tangisnya dari sejak tadi tertahan. Terpaksa, aku pun segera memarkir motor lalu mengikuti langkah perempuan memasuki beranda depan rumahnya. Ikut neduh sebentar ya, Mbak? Ujarku agak sungkan. Aku berdiri agak jauh dari tempatnya berada sambil mengibas-ibas sisa air hujan yang sempat membasahi jaket. Di dalam saja, Bang. Di luar sini dingin. Ujar perempuan itu mempersilahkanku masuk begitu daun pintu rumah terbuka lebar. Aku sempat melongok sebentar memperhatikan seisi rumah yang tampak sederhana. Lantas aku menggelengkan kepala. Terima kasih, Mbak. Saya di sini saja deh. Jawabku. Benar. Ada rasa tidak enak jika harus ikut masuk ke dalam bersama perempuan muda itu. Khawatir akan menimbulkan pertanyaan dan omongan orang-orang sekitar, terutama tetangganya. Tetangga. Tunggu. Tapi, aku tidak melihat ada rumah lain di sekeliling rumah ini, terkecuali tempat di mana saat ini aku sedang berada. Mungkin saja. Semakin tidak karuan saja isi kepala ini. Gumamku dalam hati. Masuk saja, Bang, sambil nunggu hujan reda. Atau mau kubuatkan kopi? Sahut perempuan itu dari ambang pintu. Aku menoleh sebentar lalu membalas. Terima kasih, Mbak. Nggak usah repot-repot. Saya di luar saja deh. Balasku sembari tertawa salah tingkah. Abang khawatir ya? Ujarnya sembari masih berdiri memandangku. Dia tersenyum simpul. Khawatir apa ya, Mbak? Tanyaku. Aku mulai bingung. Tapi yang jelas uang ongkos ojeknya memang belum dibayar. Saya sendirian kok di sini. Abang tidak usah khawatir terjadi apa-apa. Imbuhnya kemudian. Mendadak aku menoleh menatap lekat perempuan itu lebih lama. Aku kemudian bertanya.
Maksudnya terjadi apa-apa bagaimana ya, Mbak? Tanya aku. Dia tersenyum lalu menjawab, kalau hanya sekedar numpang berteduh di dalam tidak masalah kok, Bang. Lagian hujannya masih lebat dan mungkin akan lama berhenti, ujarnya. Aku tidak membalasnya. Tapi kalau sekedar numpang duduk di dalam sembari menikmati sangkir kopi panas mungkin tidak apa-apa. Lagi pula, tadi siang aku baru saja bersih tegang dengan istri sendiri. Hal sepele, masalah keuangan rumah tangga. Namun, rasa kesal ini masih membekas hingga sekarang. Dan pulang lebih telat dari biasanya bisa kujadikan alasan agar istri bisa lebih memahami arti sebuah kata menghargai seorang suami. Entahlah, tiba-tiba saja terbesit untuk tidak ingin mengecewakan tawaran perempuan muda itu untuk masuk ke dalam rumah dan menikmati hidangan kopi. Silakan dinikmati, Bang, ujar perempuan muda itu sembari menyodorkan secangkir kopi begitu aku duduk di atas kursi empuk. Terima kasih ya, Mbak, ujarku sembari tersenyum seraya menyambut jamuannya. Oh iya, Mbak, saya warga baru di kampung ini, jadi mohon maaf ya jika sepanjang perjalanan kita tadi aku banyak nanya, ujarku. Iya, aku tahu itu, makanya aku bilang tadi sambil jalan aku kasih tahu rutenya kan, ujar perempuan itu yang duduk berhadapan denganku. Ia memandangku dengan seksama, disertai senyumnya yang tidak berhenti. Aku mengangguk. Oh ya, kenalkan Bang, namaku Ayu, sambungnya kembali. Saya Ferdi, Mbak, balasku dengan mata sedikit sayu berat. Entah kenapa tiba-tiba saja kantuk mulai datang menyerang. Padahal baru saja aku menyeruput secangkir kopi. Aku tinggal sendiri di sini, Bang. Rumah ini adalah peninggalan kedua orang tuaku, ujarnya. Dia mulai bercerita. Oh, jawabku. Aku semakin tidak kuat menahan kantuk yang semakin mendera. Beberapa kali pandangan ini harus dibuang jauh-jauh begitu mata perempuan muda cantik menatap lekat-lekat. Terlihat betis putih dan mulus itu kembali terkuak indah saat kakinya berganti tumpang tindih. Astaga, kuda angka ini, gumamku dalam hati. Sebenarnya ingin sekali aku bertanya lebih jauh semisal tentang tetangga sekitar rumah. Namun urungku ucapkan, karena mata ini benar-benar tidak bisa diajak berkompromi. Aku bahkan sampai tidak fokus mendengarkan suara indah perempuan itu bercerita tentang dirinya. Sampai beberapa saat kemudian aku pun tidak sadar tertidur pulas di atas kursi. Masih dengan kondisi pakaian setengah kuyup bekas kehujanan tadi. Bang, bangun Bang, seru satu suara sembari menggoyang-goyangkan bahuku. Menguap sebentar, aku kemudian membuka mata perlahan. Lantas, aku pun menatap sesosok wajah asing diterpa sinar mentari pagi. Ya Tuhan, di mana ini? Ujarku saat bangkit sembari celingukan. Sementara sosok tadi menatapku dalam-dalam. Abang tidur semalaman di sini? Tanyanya. Lantas aku pun menoleh ke arah sosok asing tersebut.
terlihat seorang laki-laki muda yang berdiri di sampingku. "Kamu siapa?" tanyaku. "Saya warga kampung ini, Bang. Saya lagi nyari rumput dan kebetulan lewat. Saya lihat abang tergeletak di sini. Saya pikir abang pingsan atau bagaimana gitu," ujarnya sembari tersenyum. Aku lantas menyapu pandangan sekitar. Terlihat sebuah lahan luas penuh ditumbuhi rerumputan ilalang serta beberapa buah gundukan tanah berhiaskan bebatuan dan batang pohon kamboja tertancap di atasnya. Kenapa aku bisa di sini? Pikirku dalam hati. Aku mulai bergidik takut. Bagaimana tidak? Tiba-tiba saja mataku tertuju pada sebuah papan persegi yang menancap persis di ujung gundukan tanah di sampingku. "Nimas Ayu." Begitu bunyi tulisan yang terdapat di sana. "Abang tidur di sini dari semalaman?" Sosok muda itu kembali bertanya disertai raut wajah heran. "Saya nggak tahu," jawabku seraya bangkit dan menjauhi gundukan makam tadi. "Nimas Ayu siapa?" tanyaku kemudian. "Oh, dia. Nimas Ayu adalah perempuan cantik kembang kampung ini. Dia meninggal beberapa bulan yang lalu akibat bunuh diri," jawab sosok muda tadi. "Bunuh diri?" desisku seakan tidak percaya. "Iya, dia bunuh diri karena ditinggal mati kekasihnya sesaat sebelum acara pernikahan yang akan mereka gelar," jawab si pemuda. "Ya Tuhan, bagaimana bisa?" tanyaku penasaran. Ceritanya, mereka adalah pasangan kekasih yang akan segera menikah. Pagi hari sebelum acara ijab kabul dilaksanakan, rombongan pihak pengantin laki-laki mengalami kecelakaan di tengah jalan. Nah, sayangnya si mempelai laki-laki itu meninggal dunia di tempat kejadian. Dan rupanya kejadian itu tidak bisa diterima oleh pihak pengantin perempuan. Nimas Ayu, dia lantas gantung diri di kamarnya, tutur sosok laki-laki itu. Tragis sekali, tapi bagaimana mungkin semalam aku bisa bertemu dengan sosoknya yang sudah mati? Tanyaku. "Lah, abang sendiri bagaimana bisa sampai ada di sini?" tanyanya kemudian. Aku menoleh setelah sekian saat menatap laman nisan kuburan di depanku. Aku kemudian berkata, "Aku hanya mengantar seorang penumpang perempuan ke sebuah rumah. Dia mengaku hanya bernama Ayu. Lagi pula semalaman hujan lebat dan aku hanya numpang berteduh di rumah itu, sampai tidak sadar ketiduran dan pagi ini aku... Tiba-tiba aku ingin segera pulang. Mungkin dari semalaman istriku menungguku cemas. Benar, pusing sekali rasanya berlama-lama di tempat yang aneh seperti ini. Rasanya sama sekali tidak masuk di akal. Aku permisi pulang dulu ya, Mas." "Maaf, dengan Mas siapa ini?" tanyaku sembari ku salami sosok laki-laki itu. "Arya," jawabnya.
Baiklah Mas Arya, saya pulang dulu kalau begitu, ujarku kemudian. Segera kuburu motor yang terparkir dari semalam tidak jauh dari tempat di mana saat ini berada. Lantas, aku melaju sekencang mungkin menuju rumah. Semalam abang kemana saja sih? Itu adalah kalimat yang terucap dari bibir istriku begitu aku tiba di rumah. Abang kalau marah jangan sampai kayak begitu bang. Aku khawatir semalaman nungguin abang, ujar istriku lagi. Semalam hujan gede neng, abang numpang neduh di rumah teman sampai ketiduran. Balasku setelah memarkirkan motor di depan rumah, tentu tanpa menceritakan kejadian yang sesungguhnya semalam. Abang jangan bohong dek, hujan apaan coba semalam? Ujar istriku sembari merengut. Emang semalam hujan neng, abang habis ngantar penumpang, pas mau balik langsung turun hujan gede banget, ujarku. Memangnya abang ngantar penumpang kemana? Tanya istriku. Ya masih sekitaran kampung ini, jawabku lagi. Aneh, masa sih bisa hujan sebagian? Di sini nggak hujan sama sekali kok, ujarnya. Nggak tahu aneh, abang sendiri lagi bingung, ujarku sembari hendak bergegas masuk ke dalam rumah namun ditahan oleh istriku. Apalagi neng? Tanya aku. Tadi pagi ada laki-laki nganterin uang buat abang, ujar istriku seraya menyerahkan beberapa lembar uang kertas berwarna merah. Duit apaan neng? Tanyaku, aku makin bingung. Gak tau lah bang, cuma kata si laki-laki tadi, dia lupa calon istrinya belum bayar ongkos ojek abang, makanya dianterin kemari, jawab istriku. Laki-laki calon istrinya bagaimana? Ngaco ah, ujarku. Aku langsung teringat pada sosok Ayu yang mati mengenaskan seperti yang diceritakan laki-laki muda di area kuburan tadi pagi. Kamu kenal laki-laki tadi? Tanyaku kemudian. Ya enggak lah bang, dia cuma titip pesan uang ini dikasihin sama abang. Alasannya karena kekasihnya lupa belum bayar ongkos ojek. Kalau nggak salah, laki-laki itu bernama Arya, ujar istriku. Arya? Tanyaku kebingungan. Loh, abang kenal? Tanya istriku kemudian. Aku menggelengkan kepala. Namun nama itu sama persis dengan laki-laki yang kutemui tadi di kuburan. Kekasihnya Mas Ayu yang meninggal itu siapa? Terus siapa pula Arya yang pagi-pagi mengantarkan uang ongkos ojek ke rumah? Sosok yang samakah? Atau hanya faktor kebetulan belaka? Aku pusing sekali, rutuku kemudian. Rangkaian cerita yang penuh misteri dan tidak masuk akal. Akan tetapi semenjak kejadian itu tiba-tiba usaha jasa ojekku semakin laris tidak seperti biasanya. Hampir setiap hari aku selalu mendapatkan banyak penumpang.
yang tentu saja itu berimbas langsung pada pendapatan ekonomi keluargaku. Namun, anehnya hal itu justru tidak dialami oleh rekan-rekan seprofesiku lainnya. Sekarang lu ngapa jarang mangkal di pangkalan ojek, Fer? Tanya salah seorang teman ojekku. Yang ngojek lah sama kayak lu. Jawabku sembari menghitung hasil usaha yang sudah melebihi harapan hari itu. Ngojek? Ngojek apaan? Saban hari gue lihat lu cuman mondar-mandir di jalanan doangan. Ngojek apaan coba? Ujar temanku sembari menggaruk kepalanya yang tiba-tiba gatal. Lah, ini buktinya gue udah dapat duitnya. Tiap hari ada aja yang pakai jasa gue, makanya gue jarang nongkrong di pangkalan. Ujarku sembari ku perlihatkan lembaran uang banyak di tangan padanya. Lah, aneh deh. Ngojek apaan sih lu? Nganterin penumpang? Penumpang yang mana? Orang cuma mondar-mandir di jalanan doang? Kumam temanku sembari menatapku aneh. Entahlah. Yang pasti suatu saat mungkin aku akan berganti profesi. Mungkin berdagang. Karena uang hasil usaha ojekku kini sudah banyak terkumpul dalam saldo rekeningku di bank. Begitulah. Kisah ini benar-benar terjadi. Ini adalah kisah nyata. Namun, terlepas dari kisah horor yang aku alami, setelahnya memang aku mendapat rezeki yang tidak terduga-duga. Dan semenjak itu pula aku pun menjadi yakin bahwa aku, manusia, kita tidak hidup sendirian di bumi ini.